Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Faizal Adi Mahendra, Ikna Muhammad, Jeremias Yohanes Semok, Leni Mulyani, Ernita Nika Lestari Tampu Bulon akan menjelaskan perancangan sistem informasi pemasaran kopi berbasis web studi kasus di Serantau Kopi Bandung. Dosen Rosalin Samiharjo. Latar belakang akan dijelaskan oleh Ikna. Bab 1 ada pendahuluan dan latar belakang kami untuk mengerjakan tugas ini adalah pada saat ini masyarakat dan khususnya pengusaha muda sudah mengerti cara menjalankan bisnis kafe. Tapi tidak semua pengusaha mengerti sistem informasi pemasaran kafe yang terkomputerisasi. Lalu dan seiring berkembangannya dunia informatika yang semakin cepat mendorong individu atau kelompok untuk menerapkan dalam segala aktivitasnya. Maka kita berdasarkan uraian di atas, kita mengambil judul perancangan sistem informasi pemasaran berbasis web yang ada di coffee shop Serantau Kopi Bandung. Lalu identifikasi masalah yang kita ambil yaitu memenuhi tugas APBO dan sebagai bentuk mempermudah pemasaran coffee shop Serantau di Bandung berbasis web dan mempelajari wawasan baru tentang coffee shop Serantau di Bandung dan mengembangkan proses bisnis yang sudah ada. Rumusan masalah yang didapat berdasarkan latar belakang di atas yaitu bagaimana cara mengembangkan sistem informasi pemasaran berbasis web agar dapat mempermudah pemasaran pada coffee shop Serantau di Bandung. Bagaimana cara sistem informasi pemasaran berbasis web ini bisa menjadi menarik. Dan ada batasan masalah yang kita buat yaitu tidak membuat detail barang dan tidak menjelaskan siapa yang menjalankan sistem. Lalu ada coba next slide. Jadwal ada alur penelitiannya yaitu mengidentifikasi masalah, lalu ada pengumpulan data, analisis sistem dan perancangan sistem. Lalu yang terakhir ada penulisan laporan penelitian. Sekian dari bab 1, bab 2 akan dijelaskan oleh Jeremy. Ya, terima kasih untuk Saudara Ikna di bab 1. Saya akan menjelaskan di bagian bab 2 ini, yaitu sistem informasi pemasarannya. Jadi, saya akan menjelaskan dulu teori analisis perancangan berorientasi objeknya. Nah, di sini tuh yang biasa dikenal juga dengan nama OOSD, Object Oriented System Analysis and Design. Jadi ini tuh merupakan paradigma untuk menganalisa dan merancang sebuah sistem yang dimana si sistemnya itu akan meliputi data dan proses dari tingkah laku sistem informasinya itu. Untuk landasan teorinya ini, jadi bisa dibilang sistemnya akan bergerak secara dinamis gitu ya, menunjukkan bagaimana bagian-bagian sistem tersebut akan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Dan juga ada RUP, saya akan menjelaskan yaitu Rational Process Library. Ini juga merupakan tahap terbaik untuk melakukan simulasi pengembangan atau kebutuhan pada proyek sistem tersebut. Dan juga di RUP ini mempunyai beberapa tahapan yaitu inception, elaboration, construction, dan transition. Dan yang pertama inception itu dia tahap di mana sebuah sistem akan diidentifikasi pengembangan maupun perkembangan si sistem itu. Jadi ditargetkan si sistem itu akan melakukan penentuan arsitektur global target, identifikasi kebutuhan, perumusan persyaratan, atau masih baik lagi kayak perumusan kebutuhan, pengujian sistem, performansi, fungsionalitas, UML diagram, dan pembuatan dokumentasinya.
elaboration. Nah, ini ada tahapan untuk melakukan desain secara lengkap berdasarkan hasil analisis pada tahap inception. Ya, jadi di elaboration ini jadi di elaboration ini di tahap inception akan dianalisis supaya melakukan desain itu secara lengkap. Jadi tidak acak-acak gitu. Di bertahap. Di construction, jadi ini tahap untuk mengimplementasikan hasil desain-desain gitu dan melakukan pengujian hasil implementasi. Di transition ini tahap untuk menyerahkan sistem aplikasi kepada user atau rollout yang umumnya mencakup pelatihan dan beta testing aplikasi. Jadi sebelum di launching sebuah sistem itu kan pastinya kita harus melakukan testing gitu. Ada yang namanya alpha dan beta. Jadi di alpha itu sebuah construction. Jadi itu masih dalam dibilang masih raw ya, masih raw. Sistem itu masih raw. Jadi belum lengkap entah ada bug di dalamnya, entah bagaimana gitu kan. Nah, untuk yang di beta ini sebagian besar di beta ini dibilang tahap di mana yang tadinya raw, si sistem ini sudah bisa dijalankan sesuai dengan konstruksi-konstruksi yang ada gitu, yang sudah valid bahasanya. Jadi dilakukan beta testing aplikasi tersebut. Dan ada juga UML. Nah, ini saya menjelaskan ini UML ini Unified Modeling Language. Itu adalah sebuah struktur dan teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek atau OOP. Jadi di UML ini menggunakan metodologi untuk mengembangkan sistem OOP-nya si sistem tersebut yang kita buat itu. Jadi di dalamnya itu ada sekelompokan perangkat tools yang untuk mengembangkan perkembangan sistem tersebut gitu. Dan ini akan merupakan dasar bagi perangkat atau tools desain orientasi objek dari IBM gitu. Ya, sekian dari saya di bab 2 dan di bab 3 yang menjelaskan terima kasih. Ya, selanjutnya Ernita akan menjelaskan tentang identitas kafe. Silakan Ernita. Untuk identitas kafe itu sendiri, nama kafenya Serantau Cafe Bandung, yang alamatnya di Jalan Lombok, nomor 19 Bandung. Sistem informasi pemasaran pada serantau ada tiga bagian, yaitu pemasaran manual, pemasaran sosmed, dan pemasaran internet. Analisis masukan, nama masukan, nota penjualan, fungsi, tanda terima penjualan, sumber, kasir, media, kertas, keterangan, informasi tentang penjualan barang. Analisis keluaran, nama masukan, laporan penjualan secara manual, fungsi, menyediakan informasi seputar penjualan, sumber, kumpulan nota penjualan, media, kertas, keterangan, laporan. Boleh dilanjut? Boleh dilanjut oleh Saudara Reni? Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Ernita, yaitu saya akan menjelaskan use case diagram. Use case diagram adalah merupakan suatu penggambaran dari interaksi pengguna dengan sistem, di mana menunjukkan suatu hubungan antara sistem dan pengguna. Use case diagram ini dibuat secara
secara berurutan dan sederhana sehingga memudahkan dalam membaca. Adapun fungsi utama dari use case diagram itu pertama itu dapat memperlihatkan berdasarkan urutan aktivitas proses yang ada pada sistem. Yang kedua, menggambarkan proses bisnis dan juga aktivitas yang ada di dalam sistem. Dalam use case diagram ini ada beberapa bagian, yaitu pertama ada use case. Use case ini merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit yang saling bertukar pesan antara unit atau aktor. Terus yang kedua ada asosiasi. Nah, asosiasi ini merupakan komunikasi antara aktor, menghubungkan komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case diagram atau use case yang memiliki interaksi dengan aktor. Terus seperti yang terlihat di gambar ini, yaitu use case diagram coffee serantau, di mana di sini ada aktor customer dan kasir. Di use case ini ada use case datang ke kafe, terus use case pesan menu, use case transaksi, use case menerima pesan. Di use case transaksi terjadi proses transaksi antara customer dan kasir. Masalah ini. Terus yang kedua. Ya, terima kasih Reni. Selanjutnya ada bab 5 akan dijelaskan oleh saya. Pada bab 5 ini saya lebih menjelaskan kepada perancangan webnya. Yang pertama ini desain web seperti ini. Di sini ada terdapat beberapa fitur. Yang pertama yaitu adalah menu, udah gitu tentang kafe di sini. Misalkan ingin mencari tentang kafe di mana lokasi dan itunya bisa langsung ke menu about. Udah gitu ada kontak ketika nyari kontak kafenya di sini juga. Dan di sini ada chart atau keranjang belanjaan. Nah, jadi kalau kita belum belanja, kita ngetik chart, nah bakal akan muncul pop up kayak gini nih. Kamu belum belanja dulu Gi. Oke. Nah, jadi di sini juga ada login, masukin username, password, udah gitu baru login, baru bisa masuk. Nah, itu. Selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang kita lakukan, maka kita dapat menyimpulkan yang pertama, pemasaran yang di serantau coffee sekarang sudah menjadi lebih luas dan mudah dengan adanya web. Yang kedua, website serantau memiliki desain user interface yang menarik sehingga membuat UX yang sangat baik. Dan untuk saran, dengan adanya sistem informasi pemasaran berbasis web di serantau, admin diharapkan mengenalkan web yang sudah dibuat melalui media Instagram, agar orang-orang mengetahui web yang dimiliki serantau dan agar meningkatkan penjualan online. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.